Ini cerita pengalaman pertama aku mendaki gunung. Sebuah gunung yang sudah lama aku rencanakan dan akhirnya kesampaian juga. Gunung Bulu Saraung dengan ketinggian 1353 mdpl berdiri kokoh di tengah pegunungan Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Di pendakian ini, tentu saja saya tidak sendirian. Ada teman saya Usman Saputra dan dipandu oleh Paman Bara. Pintu rimba tidak jauh dari pos registrasi, hanya sekitar 100 meter saja. Melewati jalan setapak menuju pos 1 yang tak jauh dari pintu rimba. Setelah pos 1, teman-teman, sekarang pukul sudah menunjukkan jam 9:12. Kondisi jalur dari pos 1 ke pos 2 jaraknya memang tidak begitu jauh, tapi terbilang cukup menguras tenaga. Bagaimana tidak? Sepanjang tanjakan, ada tangga beton yang siap memberimu sambutan selamat datang. Pos 2, sekarang jam berapa? 9:19. Oh iya, sepanjang pendakian kami, tak jarang berpapasan pendaki lain di jalur. Tidak heran, gunung yang satu ini memang termasuk gunung terfavorit di Sulawesi Selatan. Oke, sekarang jam 9:45. Menuju pos 4, vegetasi mulai rapat. Terlihat pohon rimbun dan tinggi menjulang, serta suara aneka satwa yang sedang asyik bernyanyi. Oke, sudah sampai di pos 4 dan sekarang sudah jam 10:09. Pos 5 10:22. Jalur tanah licin dari pos 5 ke pos 6 sepertinya cukup menakutkan jika sewaktu-waktu turun hujan. Untung saja, kali ini cuaca sedang cerah bersahabat. Jam berapa? 10:35. Let's go. Kondisi jalur dari pos 6 ke pos 7 cukup menanjak dan beberapa bonus landai. Akhirnya sampai di pos 7. Dan sekarang mari kita lihat jam. Jam berapa? 10.50. 10:50. Kami melewati pos 7 menuju pos 8 dengan sangat lancar karena jalurnya yang terbilang landai serta jaraknya yang tidak terlalu jauh.
mantap. Akhirnya sudah tiba di pos 8. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 11:09. Dan kawan-kawan, mari kita lihat seperti apa view. Kami tiba di pos 8 dan memutuskan untuk istirahat sejenak, sembari menikmati pemandangan di jalur angin. Setelah dirasa tenaga sudah kembali pulih, tanpa berlama-lama, kami melanjutkan pendakian menuju pos 9. Terbukti kerasnya tanjakannya. Tak disangka, kami menemukan buah-buahan menyerupai stroberi di jalur. Menurut Paman Bara, buah ini bisa dimakan. Akhirnya kami pun mencobanya. Rasanya manis dan sedikit rasa asam. Kami tiba di pos 9 pada pukul 12.42. Rencananya kami akan membangun tenda di area ini. Tanpa berlama-lama, kami pun membangun tenda. Setelah mendirikan tenda, terlihat awan tebal mulai mendekati kami. Kami pun segera mengamankan barang bawaan ke dalam tenda. Ya, seperti yang teman-teman lihat, sekarang tiba-tiba ada hujan. Hujan mulai reda. Kami pun segera bergegas mencari sumber air. Jarak mata air kurang lebih 100 meter dari lokasi kami mendirikan tenda.
Setelah melewati jalur yang cukup menukik serta licinnya minta ampun, kami pun akhirnya tiba di sumber air. Setelah semua penampungan air penuh, tanpa berlama-lama kami pun segera kembali ke tenda, mengingat kami belum sempat mengisi perut sedari pagi. Setiba di tenda, Paman Bara mulai menyiapkan api untuk persiapan bakar-bakar ayam. Ngomong-ngomong kalau soal makanan, Paman Bara lah jagonya. Tidak heran, selain Paman Bara memang dasarnya seorang koki, Paman Bara juga seorang bushcraft profesional yang sudah bertahun-tahun mengasah skill di bidang seni rasa dan pendakian. Wah, sepertinya hari ini kami akan makan enak. Tak butuh waktu lama, ayam bakar pun siap disajikan. Perlahan, kabut mulai mendekati kami. Di suhu yang cukup dingin dan suasana syahdu, begini memang paling enak ditemani dengan ayam bakar dan sambal pedas. Ini merupakan momen yang sangat berkesan bagi saya sendiri. Bagaimana tidak, pendakian pertama dan didampingi oleh seorang ahli ditambah lagi makanan yang sangat enak. Suasana temaram dan suhu dingin memang paling syahdu jika ditemani dengan kopi hangat.
tiba. Di tengah hutan yang tenang, perut sudah aman. Saatnya ngopi sembari berbincang. Seberes menutup obrolan semesta, malam ini kami memutuskan untuk tidur lebih cepat. Karena rencananya jam 4 pagi kami akan melakukan pendakian ke puncak. Berharap ada bonus sunrise di puncak. Alarm telah berbunyi. Jam menunjukkan pukul 4.00. Itu pertanda saatnya bersiap-siap untuk melanjutkan pendakian ke puncak. Meskipun kondisi jalur yang super menanjak menuju puncak, hal itu tidak mengurangi sedikitpun perasaan yang sudah sangat antusias ini untuk menyaksikan matahari terbit dari ketinggian. Dan benar saja, tepat di depan mata, kami disuguhkan dengan karya Tuhan yang luar biasa indah. Gemuruh angin seolah mulai menyambut kedatangan kami. Vegetasi mulai terbuka. Terlihat pohon mulai jarang dan digantikan dengan rumput ilalang kerdil. Pertanda tak lama lagi kami sampai ke puncak. Dan akhirnya kami tiba juga di puncak Bulu Saraung dengan ketinggian 1353 mdpl.
Rasa haru dan bangga untuk saya pribadi. Selain karena gunung ini merupakan gunung pertama yang kudaki, pendakian ini terasa benar-benar sempurna. Satu hal yang membuat saya kagum di puncak gunung ini, yaitu keindahan hamparan batu kars remang-remang yang sangat luas sejauh mata memandang dari puncak Bulu Saraung. Tidak heran, kawasan ini masuk sebagai salah satu hutan batu kars terbesar di dunia. Seberes puas berfoto-foto, kami pun mulai bergegas turun dari puncak. Setiba di tenda, tanpa berlama-lama, kami menyiapkan makanan instan. Seperti kebiasaan orang Indonesia pada umumnya, tidak bisa kenyang tanpa nasi. Jadi kami memasak nasi dengan lauk mie instan. Tanpa menunggu lama, makanan pun jadi. Saatnya sarapan. Seberes sarapan, kami segera membereskan semua peralatan dan mulai mengemas semua perlengkapan.
Demikian cerita kami di pendakian Bulu Saraung. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam Lestari.